Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Di sini ada berita atau ada sebuah postingan dari warga plus 52 ya guys, dan ini menyangkut PMI Indonesia yang ada di Hong Kong guys. Nah, ini pertama kali aku melihat beritanya lebih ke pro ke warga plus 52 ini. Nah, ceritanya gini guys. Di sebuah alun-alun kota ya, itu di daerah Tuen Mun, ada seorang cece Indonesia ya. Dia ini jobnya itu menjaga orang tua yang kayaknya sih ini udah nggak bisa jalan ya, soalnya dia ada di kursi roda. Jadi mbaknya itu ada di belakang mendorong neneknya itu atau majikannya itu, dadanya mungkin itu dari belakang ya, mendorong kursi roda di belakang. Tapi mungkin si yang dia jaga ini membuat jengkel mbaknya ya. Jadi si mbaknya itu jengkel, atau mungkin si cecinya ini emang dari awal udah gak enak ya, maksudnya bad mood, terus ditambah sama nenek atau yang dijaganya itu rewel. Sebenarnya ini wajar sih guys, soalnya namanya orang tua ya. Tapi tidak dibenarkan banget di situ atau di video itu si mbaknya itu kayak itu loh, kayak gimana ya bilangnya, kayak bahasa kasarnya kayak menampar si yang ini, yang dimomong ini gitu loh. Dan yang dimomong ini cuma diam guys, tanpa ada perlawanan sekalipun, dan ini di public place ya, di tempat umum guys. Wah, berani banget si cacanya ini ya kan. Sebenarnya kalau misalnya orang tua itu ya, kalau yang jaga job sebenarnya bukan job jaga orang tua juga sih, jaga anak juga butuh banget kesabaran yang ekstra ya. Apalagi kalau orang tua itu pikirannya itu balik lagi ke seperti anak kecil gitu guys. Jadi ya sebenarnya dimaklumin, soalnya kita di situ kan dibayar ya kan, nggak gratis gitu. Jadi lebih ke tahan amarah sih, karena aku juga posisinya di sini jaga orang tua ya, jadi aku mengerti banget perasaan mbaknya. Tapi sangat tidak dibenarkan sekali ya melakukan hal itu di public place atau di tempat umum ya, karena ini kita itu dibayar. Jadi ya termasuk kesabaranmu juga dibayar mbak gitu loh. Jadi kalau kamu ngelakuin ini, dan ada satu warga Coisang ya yang merekam mbaknya ini memfotokan ya kan, akhirnya mbaknya ini mungkin udah jengkel, campur takut mungkin kalau diviralin ya kan, karena banyak berseliweran, bukan cuma Cece ini tapi yang lain juga. Itu banyak warga plus 52 ini yang mungkin tidak suka ya sama PMI kita ini guys. Jadi ya ini salah satunya. Tapi kali ini aku lebih pro ke yang merekam ini sih, soalnya emang ini nggak dibenarkan ya berita ini, apa namanya, perilaku seperti ini tidak dibenarkan ya, karena di sini tuh dibayar. Jadi mau nggak mau kamu juga harus sabar, namanya juga jaga orang ya kan. Kalau kamu nggak mau sabar atau kamu nggak pengen jengkel, sakit hati, ya di rumah aja gitu. Kalau nggak, kamu nyari job yang cuma bersih-bersih. Tapi job bersih-bersih juga ini tidak menutup kemungkinan kamu juga bakalan jengkel gitu loh. Misalnya kamu masak apa, majikanmu nggak cocok, nah ini juga bisa bikin kamu jengkel ya. Jadi semua pekerjaan itu ada resikonya guys. Aku juga sebenarnya kayak gitu, kadang-kadang aku jengkel, aku marah, tapi aku nggak berani main tangan ya guys, walaupun itu di rumah dan bukan di tempat umum, karena aku sadar dia ini bos aku, dia itu majikan aku, dan dia itu tanggung jawab aku. Kalau ada apa-apa, ini aku yang tanggung jawab gitu ya guys. Diterapin ke diri kamu sendiri ya guys. Jadi nggak usah ngomongin ke orang lain, terapin ke dirimu sendiri. Kalau kamu jaga anak ya kamu harus take care itu anaknya gitu loh. Jangan sampai terjadi apa-apa. Apalagi aku pernah belum lama ini juga ada berita kan, si anaknya jungkel ya kan, main di playground dan mbaknya lagi nonton YouTube. Ada kan, ini kalian pasti denger dong kemarin ya kan. Tapi ini aku nggak mau bahas ini dulu, aku mau bahas yang si mbaknya menampar majikannya ini ya, atau si Loyan kayak ini di tempat umum. Ini sangat tidak dibenarkan ya guys, walaupun dia nggak bisa ngomong ataupun dia lumpuh, itu tidak dibenarkan, itu salah ya guys. Kamu di sini itu sebagai worker, bertugas untuk menjaga dia, melindungi dia dari segala macam bahaya ya, bukan kamu malah menyakitinya gitu loh. Ini namanya sama aja penyiksaan ya, itu nggak boleh. Tapi aku nggak tahu juga ini akhirnya mbaknya ini dimajikan gimana, atau masih diterima majikannya, atau emang majikannya untuk melindungi keluarganya ini terus mbaknya diintermit atau gimana. Ini nggak ada berita lagi ya, tapi yang pasti perilaku ini sangat salah banget. Jadi kalau kalian emang kalau emang nggak bisa nahan, mending kalian keluar dari situ daripada
karena ini kan ada videonya ya, takutnya kamu nih nanti kalau pihak keluarga tidak terima, dia bisa menuntut kamu dan kamu kena masalah hukum, karena ini udah termasuk kekerasan ya, apalagi ada bukti jelas di situ, mukamu terpampang jelas di situ. Jadi jangan sampai ini akan merugikan kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menahan emosi kamu, mendingan kamu keluar dari sana, cari kerjaan lain ya Mbak. Jadi jangan merepotkan dirimu sendiri gitu loh. Jangan main-main sama hukum Hong Kong, karena aku tahu kamu juga pasti tahu gimana kalau kita udah tersandung hukum di sini, kita bakalan susah ya, mau pulang susah kalau masih tersandung hukum, ya kan, mau cari majikan siapa yang mau sama kita, ya kan, apalagi kalau muka kita udah udah di-upload di grup majikan karena kasus kita menampar atau melakukan kekerasan sama momongan kita, ya itu pasti nggak ada yang mau, ya kan. Jadi yang logis siapa? Ya kamu sendiri kan. Ya untung-untungnya kalau majikan nggak menuntut kamu ya, nggak mempermasalahkan ini, nggak memperpanjang dan tidak melaporkan kamu ke polisi karena kasus kamu menampar atau kamu memukul momongan kamu ini. Jadi kalau nggak sabar mending keluar aja, pulang ke rumah, duduk manis, santai. Udah, ini jalan yang paling aman ya buat kamu ya Mbak. Jadi buat pelajaran, aku pasti tahu ya, aku bukan pasti tahu ya, aku ngerasa kamu juga pasti ada sedikit menyesal kan kenapa kamu melakukan kayak gitu di tempat umum, apalagi ada yang merekam ya, ada warga lokal yang merekam kamu pasti ditekan kan, kamu pasti ditekan, ini nggak mungkin, jangan bilang nggak ya Mbak. Oke lah, pelajaran buat kalian semua ya, kalau emang nggak bisa nahan, mending kalian pulang aja, nggak usah kerja, karena emang kerja itu banyak resikonya ya, salah satunya ini ya, dibayar bukan cuma untuk menjaga tapi juga melatih emosimu ya. So, aku pernah aku jengkel sekali, aku nggak mau ngelakuin hal itu ke orang yang aku jaga, karena aku menyadari aku di sini tuh dibayar, aku sebagai worker di sini itu adalah tanggung jawab aku untuk melindungi semuanya atau melindungi momongan aku biar tidak terjadi hal-hal yang apapun ya yang terjadi yang tidak diinginkan ya, karena aku emang di sini cuma berdua itu sama nenek, jadi aku tahu banget keluarga nenek ini berharap aku menjaga dengan baik ibunya ya. Jadi ya buat kalian, kalau emang kesabaran kalian setipis tisu ya, kalau kesabaran kalian setipis tisu, aku saranin jangan jaga nenek, jangan jaga orang tua. Jadi cari aja job yang nggak jaga apa-apa ya, masak atau jaga kucing ya, jaga anjing, tapi itu juga anjing sama kucing juga bikin masalah, bikin kita emosi ya, jangan salah. Jadi semua pekerjaan itu ada resikonya ya, ada resikonya. Di rumah tidur pun ada resikonya ya. Oke lah, next video jangan lupa subscribe ya, pelajaran buat mbaknya semuanya ya. Kalau kerja dikontrol dulu, dan sebelum kalian melakukan apapun dipikir dulu ya guys, jangan terburu ke bawah emosi. Nanti kalau kalian nggak mau terjadi apapun di luar sana, atau nggak mau terjadi apapun hal yang merugikan kamu ya kan, jadi dipertimbangkan dulu sebelum kalian melakukan sesuatu. Again, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Oke, bye.